Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Kali ini kita bakal bahas topik yang keren banget, yaitu Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Mungkin kalian udah sering dengar kata Pancasila, tapi pernah nggak sih kalian kepikiran gimana sebenarnya sejarahnya sampai bisa jadi dasar negara kita? Yuk, kita bahas bareng-bareng biar makin paham dan bangga sama jati diri bangsa sendiri. Jadi gini teman-teman, Indonesia itu negara kepulauan yang sangat besar. Ada ribuan pulau, suku, bahasa, dan budaya. Nah, di tengah keberagaman itu, kita butuh sesuatu yang bisa untuk menyatukan semuanya. Disinilah Pancasila berperan penting banget. Pancasila bukan cuma sekedar simbol atau hafalan 5 sila, tapi pedoman hidup buat kita semua, supaya bangsa ini tetap kuat, rukun, dan punya arah yang jelas. Nilai-nilainya mencerminkan siapa kita, gotong royong, adil, beriman, dan cinta tanah air. Nah, di pembelajaran kali ini kita bakal jawab 3 pertanyaan utama. Yang pertama, gimana sih sejarah lahirnya Pancasila? Yang kedua, apa aja dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila di Indonesia? Dan yang ketiga, kenapa Pancasila tetap penting banget buat masa depan kita? Yuk, lanjut. Kita mulai dari awal sejarahnya. Jadi, ide tentang dasar negara itu sudah muncul jauh sebelum Indonesia merdeka. Waktu itu, semangat nasionalisme sudah tumbuh lewat organisasi perhimpunan di Indonesia. Nah, pada masa penjajahan Jepang, dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Disinilah mulai dibahas dasar negara kita nanti mau seperti apa sih? Nah, ada 3 tokoh penting yang ngasih usul. Yang pertama Muhammad Yamin, yang menekankan nilai-nilai kebangsaan dan persatuan. Yang kedua, yaitu Subomo, yang berpandangan tentang negara integralistik. Dan tentu saja Presiden Soekarno yang memperkenalkan istilah Pancasila pada 1 Juni 1945. Dari berbagai pandangan itu, akhirnya muncul rumusan yang disepakati dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Nah, rumusan inilah yang jadi cikal bakal lahirnya Pancasila nanti. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, Indonesia akhirnya memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Keesokan harinya, PPKI mengadakan sidang dan secara resmi menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Sejak saat itu, Pancasila bukan cuma tulisan di atas kertas, tapi jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Tapi teman-teman, perjalanan Pancasila setelah kemerdekaan itu nggak selalu mulus. Di masa Orde Lama, Pancasila dijadikan alat pemersatu bangsa, tapi sering juga dipolitisasi. Lalu di masa Orde Baru muncul namanya P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang sebenarnya bagus, tapi pelaksanaannya terlalu kaku dan indoktrinatif. Nah, di masa reformasi, nilai Pancasila justru mulai memudar di kalangan generasi muda. Tantangannya makin besar karena pengaruh globalisasi, media sosial, dan gaya hidup modern yang kadang bikin kita lupa sama nilai asli bangsa sendiri. Padahal pendidikan Pancasila itu penting banget untuk membentuk karakter generasi muda biar nggak kehilangan arah. Jadi, kalau kita lihat dari sisi esensi, Pancasila punya 3 dimensi penting. Yang pertama, realitas. Karena nilai-nilainya hidup dalam masyarakat kita sejak dulu, seperti gotong royong dan musyawarah. Yang kedua adalah idealitas. Karena jadi cita-cita luhur bangsa untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Dan yang ketiga adalah fleksibilitas. Karena bisa beradaptasi dengan zaman dari masa kemerdekaan sampai era digital seperti sekarang. Pancasila juga punya peran besar buat masa depan. Ia jadi kompas moral yang menuntun kita di tengah derasnya arus globalisasi.
Jadi, kalau ada pengaruh negatif dari luar, nilai-nilai Pancasila lah yang jadi tameng buat menjaga jati diri bangsa. Jadi kesimpulannya teman-teman, Pancasila lahir dari proses panjang yang melibatkan semangat, pemikiran, dan perjuangan para pendiri bangsa kita. Tapi tugas kita sekarang adalah menjaganya, bukan cuma diucapkan saat upacara, tapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hal kecil, saling menghargai, jujur, adil, dan peduli kepada sesama. Kalau generasi muda seperti kita bisa mengamalkan itu, berarti semangat Pancasila tetap hidup di hati bangsa Indonesia. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan makin bikin kalian cinta sama Indonesia. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.